Nick berjalan mendekati Juliet dan Paulina. Dia menatap Juliet sejenak sebelum menatap tajam Paulina. "Ada apa ini?" tanya Nick. "Apa dia mendengar semuanya?" batin Juliet. "Apa kau sedang mencari masalah dengan kekasihku, Paulina?" tanya Nick dingin. Juliet sedikit kaget dengan suara Nick yang dingin. Apa ini Nick yang sebenarnya? Paulina tidak berani menjawab Nick, ia menelan ludahnya, tapi Juliet bisa melihat Paulina juga seperti menahan amarahnya. "Tidak," jawab Paulina. Juliet berkedip sejenak, bagaimana Paulina yang begitu angkuh menjadi tunduk seperti ini? Nick menatap Paulina tajam untuk terakhir kalinya sebelum menatap Juliet. "Aku sudah mencoba menelponmu," ucap Nick. "Oh ya, aku belum membuka ponselku, ada apa?" tanya Juliet. Tiba-tiba Felin sudah berdiri di sebelahnya dan berkata, "Mrs. Richard menitip pesan kepadaku untuk mengundangmu makan malam di kediaman Richard," seru Felin. "Kediaman Richard? Rumah Nick?" Apakah Felin sedekat itu dengan keluarga Nick sampai ibu Nick menitipkan pesannya kepada Felin? Entah kenapa Juliet mulai merasa cemburu. Makan malam ini untuk menyambut Felin di New York, dia tinggal di Miami, jelas Nick. Juliet mengangguk mengerti. Juliet memberikan senyuman paksa. "Baiklah," jawab Juliet. Setelah itu mereka bertiga segera menuju mobil Nick. Juliet duduk di sebelah kursi pengemudi, Nick menyetir, sedangkan Felin duduk di kursi penumpang belakang. Sepanjang perjalanan hanya Nick dan Felin yang berbicara. Juliet tidak tertarik untuk mengikuti pembicaraan mereka. Walaupun Juliet sadar, kadang Felin mencoba mengikut sertakan Juliet dalam pembicaraan. Tapi Juliet yang moodnya turun hanya menjawab pertanyaan Felin dengan jawaban singkat. Sampai akhirnya mereka sampai di kediaman Richard. Mereka bertiga memasuki mansion besar itu. Juliet melihat sekelilingnya, jadi ini rumah Nick. Sejak kehilangan kontak dengan Nick, Juliet tidak pernah ke sini. Mansion ini bergaya klasik modern yang begitu indah. Aku ke ruang makan terlebih dahulu," ucap Felin tiba-tiba. Sepertinya Felin ingin membiarkan Juliet dan Nick berdua terlebih dahulu. Setelah itu Felin pergi dari situ. Juliet tidak mengatakan apa-apa. Setelah Felin sudah menghilang, Nick sekarang menghadap ke arahnya. "Ada apa denganmu?" tanya Nick tiba-tiba. Alis Juliet terangkat. "Aku baik-baik saja," jawab Juliet. Nick hanya menatap Juliet seolah ia tidak percaya dengan ucapan Juliet. "Dia sudah kembali. Dekati dia, menurutku dia juga menyukaimu, jadi sekarang kau tidak membutuhkanku lagi." Jelas Juliet mencoba biasa saja. Nick memperhatikan wajah Juliet, lalu ia berjalan mendekati Juliet. "Kau cemburu?" tanya Nick. "Tidak," jawab Juliet singkat. Nick mengangkat alisnya. Juliet mencoba menatap Nick datar. "Untuk apa aku cemburu, Nick?" tanya Juliet. "Lalu kenapa tadi kau bersikap kasar pada Felin?" tanya Nick lagi. Oke, sekarang kesabaran Juliet habis. "Aku bukan bersikap kasar padanya. Aku memang seperti ini. Memang sifatku seperti ini." "Apa? Kau mau bilang sifatku begitu jauh dari Felin? Yang begitu sempurna dan baik?" "Silahkan, maaf mengecewakanmu, inilah aku, wanita yang begitu kasar dan tidak memiliki perasaan. Jadi untuk kebaikanmu juga, lebih baik putuskan aku sekarang juga." "Aku mulai muak dengan permainanmu," ucap Juliet sambil menatap Nick. Nick hanya tersenyum miring sambil mengantungkan salah satu tangannya di kantung celananya. "Kau yang kubutuhkan," ucap Nick tiba-tiba. Membuat jantung Juliet berdetak dengan kencang. "Apa maksudnya?" batin Juliet. "Kau yang kubutuhkan untuk mendapatkan wanita yang kucintai," tambah Nick. Rasanya tubuh Juliet seperti jatuh ke jurang, dia seperti mendengar hal yang ia tidak ingin dengar. Kalau jujur, sebenarnya mendengar kata-kata itu begitu menyakitkan.
Juliet mencoba menutupi semua itu dengan tes senyum palsu. Kemana Nicholas Richard yang rumornya selalu mendapatkan wanita ia inginkan? Tanya Juliet. Mimik wajah Nick menjadi serius. Lalu Juliet menambahkan. Tetapi ternyata ketika berhadapan dengan wanita yang dia cintai, dia menjadi begitu pengecut. Sindir Juliet. Nick tersenyum sinis. Jadi secara langsung kau bilang, kalau kau berada di posisiku, kau tidak akan pengecut? Tanya Nick. Juliet terdiam sejenak, lalu tersenyum. Tidak, jawab Juliet yakin. Nick tersenyum miring. Kita lihat nanti, jawab Nick. Nick mengulurkan tangannya kepada Juliet membuat Juliet menatap Nick seolah meminta penjelasan. Ayo, ibuku pasti sudah menunggumu, seru Nick. Apa perlu bergandengan tangan? Tanya Juliet. Kita sepasang kekasih bukan? Apa ada masalah sepasang kekasih bergandengan tangan? Tanya Nick. Akhirnya Juliet menerima uluran tangan itu. Mereka menuju ruang makan sambil bergandengan tangan. Sesampai di ruang makan, semua pasang mata menatap Juliet dan Nick. Semua yang ada di ruang makan sudah duduk di kursi. Juliet langsung mengenali Layla Richard, ibunya Nick. Dia masih sangat cantik seperti yang Juliet ingat. Di situ juga ada Gonzales Richard yang duduk di tengah di mana kepala keluarga selalu duduk. Felin duduk di sebelah seorang lelaki tampan berambut hitam. Ketika melihat Juliet, Layla langsung berdiri dari kursinya dan menghampiri Juliet. Layla menarik Juliet ke pelukannya. Lalu melepaskan pelukannya dan menatap Juliet dengan berbinar. My dear, kau tumbuh menjadi wanita yang begitu cantik, seru Layla sambil tersenyum hangat. Juliet membalas senyuman Layla dengan senyuman tulus. Aku senang bisa bertemu kembali denganmu, Mrs. Richards, jawab Juliet. Ayo duduklah, ucap Layla. Juliet dan Nick duduk di depan Felin dan lelaki tampan berambut hitam. Layla duduk di kursi dekat suaminya. Juliet, bagaimana kabarmu? Bagaimana sekolah baru? Tanya Gonzales. Kabarku baik, Mer Richard. Aku masih menyesuaikan sekolah baru, seru Juliet. Gonzales terlihat lebih tua dari yang Juliet ingat, walaupun begitu Gonzales masih terlihat tampan untuk lelaki seumurannya. Apakah Nick akan mirip seperti ayahnya ketika tua nanti? Juliet langsung menyadarkan dirinya ketika menyadari apa yang ia pikirkan. Aku sudah lama sekali tidak bertemu denganmu, padahal hampir setiap bulan aku bertemu dengan ibumu, seru Layla. Itu benar, Layla dan Deliora sering menghabiskan waktu bersama setiap bulan. Gonzales dan ayah Juliet juga sering bertemu karena bisnis. Tapi Juliet dan Nick tidak pernah saling kontak sebelum mereka bertemu di sekolah. Lalu mata Juliet bertemu dengan lelaki yang duduk di depannya. Lelaki itu tersenyum ramah. Juliet pun memberikan lelaki itu senyuman sopan. Juliet perkenalkan ini Frederick Waldorf, kekasih Felin dan teman Nick juga, seru Layla memperkenalkan Frederick. Juliet sedikit kaget ketika Layla bilang ia kekasih Felin. Juliet melirik Nick sedikit, tetapi Nick tidak berkomentar apa-apa. Juliet, ucap Juliet pada Frederick mencoba memperkenalkan dirinya. Aku tahu, jawab Frederick ramah. Sekarang Juliet mengerti kenapa Nick tidak menyatakan perasaannya ke Felin, bukan karena Nick pengecut. Tetapi karena Nick tidak ingin merusak pertemanan dia dengan Frederick. Sudah berapa lama kalian berpacaran? Tanya Juliet penasaran. Felin kali ini yang menjawabnya. Sudah 4 tahun. Juliet terdiam sejenak, ternyata hubungan mereka sudah berjalan begitu lama. Juliet memakan lasagna di depannya, sekarang ia merasa tidak enak hati dengan Nick. Sekarang Nick berbicara dengan Felin dan Frederick, sedangkan Gonzales dan Layla mengikuti pembicaraan mereka. Juliet akhirnya tahu kalau Felin dan Frederick tinggal bersama di Miami karena Frederick membantu perusahaan ayahnya yang di Miami.
Mereka berdua seumuran dengan Juliet dan Nick. Sebelumnya Velin dan Frederick sekolah di New York dan di situ ia bertemu dengan Nick. Hanya itu yang Juliet dengar, selebihnya ia tidak bisa fokus. Entah kenapa Juliet tidak bisa berhenti melirik Nick. Lalu Velin dan Frederick seperti sibuk pada pembicaraan mereka. Nick yang sedari tadi sadar Juliet menatapinya tanpa henti. Ia tersenyum miring, lalu ia mendekati telinga Juliet, membuat Juliet kaget. "Sampai kapan kau mau menatapiku?" bisik Nick membuat wajah Juliet semakin memerah. "Aku tidak menatapimu," jawab Juliet pelan. Nick tidak memperdulikan jawaban Juliet yang jelas-jelas bohong. "Jangan bilang kau mulai jatuh cinta padaku, Miss Walton," tanya Nick. Juliet dapat merasakan Nick tersenyum jahil ketika mengucapkan itu. "Jatuh cinta? Pada Nicholas Richard? Tidak, aku tidak akan biarkan itu terjadi dan tidak akan terjadi," batin Juliet. "Tenang, itu tidak akan terjadi, Mer Richard," jawab Juliet. Nick menarik badannya sehingga menjauh dari telinga Juliet, mata mereka bertemu. Juliet mencoba biasa saja, tapi ia tidak bisa, ia terlalu gugup, jantung dia berdetak tidak beraturan. Badannya juga menjadi kaku. Juliet melepaskan kontak mata dia dengan Nick. Juliet dapat merasakan pandangan Nick, sekarang ia benar-benar tidak mengerti dengan dirinya. Ia mencoba melirik Nick, dan benar Nick hanya menatapnya terang-terang, seolah itu adalah hal yang biasa. Juliet sekarang mulai ragu, jangan bilang ia mulai memiliki perasaan dengan lelaki di sebelahnya ini. Ia tidak bisa membiarkan itu terjadi. Juliet berjalan lemas menuju kelas pertamanya, tidak lama kemudian ia bertemu dengan teman-teman Nick. Tetapi tidak ada Nick dimanapun, Jack menyapanya. "Morning," sapa Jack. "Morning, di mana Nick?" tanya Juliet tidak sadar. Ketiga teman Nick tersenyum jahil, Juliet memutarkan bola matanya. "Are you looking for me, Babe?" Juliet mendengar suara Nick yang tepat di belakangnya membuat Juliet hampir lompat karena kaget. "Nick," ucap Juliet sambil memukul Nick. Nick hanya tersenyum bodoh. Walaupun tetap terlihat tampan. "Tumben sekali Nick datang jam segini, biasanya selalu telat," sindir Jay. Nick tersenyum miring lalu mencium pipi Juliet. "Kesayanganku yang satu ini melarangku datang siang," ucap Nick. Sedangkan Juliet membeku di tempat, jantungnya seperti berhenti sesaat. Ia tidak bernapas. Juliet segera mendorong Nick. "Jangan bolos, sampai jumpa di istirahat nanti," tambah Juliet, lalu ia pergi meninggalkan lelaki-lelaki paling populer di sekolah. Ia begitu malu rasanya ketika Nick menyebutnya sebagai kesayanganku. Juliet yakin jika ia tetap di situ, ia bisa mati di tempat. Juliet tidak menyukai perasaan ini, di mana ia gugup ketika bersama seorang lelaki. Tidak lama kemudian Juliet sampai di kelas, di situ sudah ada Emma yang sedang membaca bukunya. Hari ini Emma terlihat begitu berbeda, ia berdandan. Juliet tersenyum miring, lalu duduk di depan Emma. "Damn look at you girl." Emma mengangkat kepalanya. Ia hanya tersenyum sambil memutarkan bola matanya. Juliet tersenyum, lalu ia diam sejenak. "Ada yang ingin kubicarakan padamu," bisik Juliet. "Kalau begitu bicara," jawab Emma sambil membaca bukunya. "Jangan di sini," bisik Juliet. Emma mengangkat alisnya. "Apa kau baru saja mengajakku bolos?" tanya Emma tidak percaya. Juliet tertawa geli. "Katanya kau ingin menjadi lebih berani," tanya Juliet. "Tapi bukan bolos juga, bagaimana jika kita ketahuan?" tanya Emma. "Kau ingin berubah, bukan?" tanya Juliet. "Iya, tapi sebelum Emma bisa menyelesaikan ucapannya, Juliet sudah memotongnya. "Dengar, kalau kau ingin berubah, kau harus berani mencoba hal baru," seru Juliet. Emma terlihat ragu sejenak, tapi pada akhirnya ia menghela napas. "Baiklah."
Sekarang mereka sedang di sebuah ruang kosong, seperti lab yang sedang tidak terpakai. Apa di sini aman? Tanya Emma. I don't know, jawab Juliet santai. Lalu ia duduk di meja. Dan langsung menyilang kakinya. Emma menghela napas pasrah, ia duduk di kursi. Jadi, apa yang ingin kau bicarakan sampai membawaku ke sini? Tanya Emma. Bagaimana kau menjelaskan ketika ada seorang wanita merasa gugup dan berdebar-debar ketika bersama seorang laki-laki, padahal wanita itu tidak menyukai lelaki itu. Dan ia sangat yakin kalau dirinya tidak akan pernah menyukai lelaki sejenisnya. Tanya Juliet. Emma menatap Juliet aneh. Tolong jangan bilang kau mengajakku bolos hanya untuk membahas ini. Tanya Emma. Jawab dulu Emma, ucap Juliet. Tentu saja itu namanya cinta, jawab Emma santai. Juliet terlihat tidak terima dengan jawaban itu. Tidak, itu bukan cinta. Kukira kau berpengalaman dalam hal ini, ternyata kau begitu payah, jawab Juliet. Emma menghela napas kesal. Oh, aku begitu berpengalaman dalam hal yang namanya jatuh cinta, dan menurutku yang payah adalah dirimu. Kau bahkan tidak mengakui kalau kau sudah jatuh cinta pada Nick. Sindir Emma. Juliet membulatkan matanya, ia langsung menatap Emma. Siapa yang bilang aku menceritakan diriku? Tanya Juliet panik. Juliet, semuanya begitu jelas, jawab Emma. Lalu ia berdiri dari kursi. Aku tidak ingin mencari masalah, ayo kembali ke kelas, seru Emma. Juliet tersenyum jahil. Tidak ingin mencari masalah atau ingin bertemu Aaron? Goda Juliet. Ia turun juga dari meja. Wajah Emma memerah. Emma duluan keluar kelas, lalu ketika ia sudah membuka pintu, Emma langsung menutupnya kembali. Emma membalik tubuhnya dengan panik. Ada guru? Seru Emma panik. Juliet yang awalnya biasa saja ikutan panik. Mereka akhirnya bersembunyi di pojok meja lab yang begitu tertutup. Tidak lama kemudian pintu lab terbuka, mereka berdua menahan napasnya. Tidak ada orang, ucap seorang lelaki berjas putih. Tidak lama kemudian Juliet dan Emma mendengar suara yang sangat tidak asing. Wow, benar-benar kosong. Juliet dan Emma saling bertatapan, tadi adalah suara Larissa. Juliet ingin mengintip tapi Emma menahannya karena takut ketahuan. Tapi Juliet nekat, ia pun mengintip pelan-pelan. Alis Juliet berkerut, di situ terdapat Larissa dan guru kimia, apa yang mereka lakukan berdua di sini? Juliet pernah dengar kalau guru kimia yang bernama Dareth Harris, atau yang sering dipanggil Mer Harris, sudah memiliki tunangan. Mer Harris memang masih tampan dan muda dibanding guru lainnya. Kapan kau akan putus dengan tunanganmu? Tanya Larissa. Pertanyaan itu menarik perhatian Emma dan Juliet. Aku akan segera putus dengannya, jawab Mer Harris. Larissa langsung memeluk Mer Harris. Terima kasih, aku mencintaimu, seru Larissa riang. Akhirnya Juliet mengambil ponselnya dan menfoto pemandangan di depannya. Di saat yang bersamaan ponsel Mer Harris berbunyi. Juliet panik, ia langsung turun dan kembali bersembunyi. Emma juga ikut paniknya. Aku dipanggil kepala sekolah, ucap Mer Harris dengan nada sedih. Larissa tersenyum manis. Tidak apa-apa, jawab Larissa. Aku benar-benar menyesal, seru Mer Harris. Sambil tersenyum sedih, ia mengecup dahi Larissa. I love you, ucap Mer Harris lembut. I love you too, jawab Larissa. Lalu Mer Harris langsung keluar ruangan itu meninggalkan Larissa sendirian. Ketika Juliet mendengar suara pintu tertutup, ia langsung berdiri. Emma akan menahannya tapi Juliet sudah terlanjur berdiri. Larissa, panggil Juliet. Larissa terhentak sedikit, ia menoleh ke sumber suara yang memanggil namanya. Dan melihat Juliet sudah berdiri di pojok sambil tersenyum misterius. Astaga, sejak kapan kau di situ? Kau mengagetkanku.
Seru Larissa kesal. Tapi Juliet tidak menghiraukannya. Haris ya? Setauku dia memiliki tunangan, dan tunangannya adalah putri kepala sekolah ini, bukan? Tanya Juliet dengan santai. Larissa yang baru sadar, langsung terlihat pucat wajahnya. Dia dengan cepat langsung menghampiri Juliet. Tolong jangan bilang siapapun, Juliet, ucap Larissa. Sebenarnya Juliet tidak mengerti dengan Larissa, dia sebenarnya sepenuhnya berpihak pada Paulina atau tidak. Karena jika Larissa sendiri, ia tidak akan mengganggu Juliet. Jadi kesimpulannya, Larissa adalah perempuan polos yang mudah dimanfaatkan. Dan Paulina memanfaatkan Larissa. Jika aku merahasiakannya, apa untungnya bagiku? Tanya Juliet. Rahasiamu tidak akan tersebar, jawab Larissa. Juliet berkedip sejenak mendengar ucapan Larissa. Rahasia? Batin Juliet bingung. Sepertinya Larissa bisa membaca pikiran Juliet, ia langsung menambahkan. Kau dan Nick berpacaran hanya untuk keuntungan satu sama lain. Dan sepertinya salah satunya agar kau bisa terpilih menjadi ratu di homecoming party dan menang taruhan. Juliet sedikit kaget mendengar ucapan Larissa. Dari mana Larissa tahu? Well, sepertinya Larissa tidak sepolos yang Juliet kira. Juliet mencoba tetap tenang, ia tidak boleh terlihat terpojok. Oh, menakutkan, jadi kau sudah berencana untuk menyebarkannya ke satu sekolah? Tanya Juliet santai. Terlihat tidak terpengaruh sama sekali. Tidak, aku berencana hanya memberitahu kepada Paulina, jawab Larissa riang. Juliet menyipit, sepertinya wanita ini tidak semudah yang Juliet kira. Juliet hanya menatap datar Larissa, lalu detik berikutnya ia tersenyum manis palsu. Begitu ya? Juliet berjalan mendekati Larissa, sedangkan Larissa menatap Juliet was-was. Sayangnya aku juga memiliki senjata, aku bisa kapan saja menyebar foto ini. Seru Juliet sambil menunjukkan foto Larissa berpelukan dengan Haris tadi. Seluruh sekolah akan tahu, Haris bisa kehilangan pekerjaannya, dan kau bisa dikeluarkan juga. Lanjut Juliet sambil tersenyum kemenangan. Larissa menggigit bibirnya. Apa maumu? Tanya Larissa pasrah. Juliet tersenyum kemenangan ketika mendengar pertanyaan Larissa. Apa kau serius? Membuat Larissa menjadi mata-matamu. Bagaimana kalau dia membocorkan rahasiamu pada Paulina? Tanya Emma panik. Tidak akan, jawab Juliet sambil mengambil saladnya. Apa maksudmu? Tanya Emma bingung. Aku yakin dia tidak akan melakukan itu, seru Juliet. Lalu ia berjalan menuju meja di mana biasa ia duduk bersama lelaki populer di sekolah. Di situ sudah ada Nick yang sedang memakan pastanya. Juliet duduk di depan Nick sedangkan Emma terlihat ragu apa ia harus ikut duduk. Aku akan duduk di sana saja, seru Emma. Duduk di sini saja, Emma bukan? Tanya Jack ramah. Emma terlihat kaget Jack mengetahui namanya. Karena Emma bukanlah murid yang populer. Emma akhirnya duduk di kursi di depan Aaron. Sepertinya Juliet sudah memiliki teman perempuan, dan tidak kalah cantik pula. Sepertinya aku akan memanggil kalian tuh beauties mulai sekarang. Seru Jack sambil mengedipkan matanya kepada Juliet dan Emma. Nick menatap Jack tajam, begitu pula Aaron. Jay hanya menahan tawanya. Jay melirik makanan yang Juliet pilih. Apa kau kambing? Aku tidak pernah melihatmu makan apapun selain itu, ucap Jay heran. Juliet hanya tersenyum kecil. Aku sedang diet, 4 hari lagi aku akan syuting untuk sebuah iklan. Jawab Juliet dengan tersenyum paksa, sambil memakan saladnya. Nick melirik Juliet dari sudut matanya. Aku tidak tahu kau berkarir dalam dunia modeling, seru Jack. Memang tidak, tapi ibuku yang ingin aku melakukan iklan ini, ucap Juliet datar. Ia tidak begitu semangat untuk syuting iklan.
Emma menatap Juliet heran. Kau sepertinya tidak perlu diet lagi, Juliet. Kau tidak perlu menyiksa dirimu, jawab Emma. Jack mengangguk setuju. Benar kata Emma. Aku sudah biasa, seru Juliet. Jika ibunya tahu Juliet makan sembarangan, ibunya akan sangat marah. Nick tidak berkomentar apa-apa, ia hanya menatap Juliet begitu intens. Juliet tidak berani menatap mata Nick. Kenapa tatapannya menjadi begitu tajam dan menyeramkan? Mungkin perasaan Juliet aja. Setelah istirahat selesai, Juliet berjalan lemas ke kelas selanjutnya. Sedangkan Nick mengikutinya. Kenapa kau mengikutiku, Nick? Memang kau sekelas denganku sekarang? Tanya Juliet sambil tetap berjalan. Aku hanya ingin mengantarmu ke kelasmu, ucap Nick. Juliet tidak peduli, ia tetap berjalan ke kelas kimia, sesampai di depan kelasnya. Juliet membalikkan badan. Sudah sampai, terima kasih. Sekarang kau bisa ke kelasmu, jangan bolos, ucap Juliet sambil menyentil dahi Nick. Tapi Nick menahan tangan kecil Juliet yang menyentuh keningnya. Apa kau baik-baik saja? Tanya Nick. Juliet berkedip sejenak, kaget dengan pertanyaan Nick. Kenapa kau menjadi peduli? Tanya Juliet sinis. Nick menyukai violin, jadi untuk apa Nick peduli dengannya? Apa aku salah kalau aku peduli dengan wanita yang sudah menjadi kekasihku? Tanya Nick kembali. Mata Nick begitu serius, dia terlihat serius dengan ucapannya. Juliet teringat perkataan Emma yang dia bilang kalau itu adalah cinta. Lalu entah kenapa wajah Juliet memerah, ia membuang wajahnya mencoba tidak menatap wajah Nick. Ia tidak mungkin jatuh hati pada lelaki di depannya ini. Lepaskan tanganku Nick, semua menatapi kita, bisik Juliet ketika menyadari hal itu. Aku tidak peduli, jawab Nick. Lalu entah kenapa Juliet merasa seolah dunia ini berputar, pandangannya mulai buram. Kakinya lemas. Tidak lama kemudian ia kehilangan kesadaran. Nick yang sedari tadi di sebelah Juliet, kaget ketika tiba-tiba Juliet terjatuh. Tapi dengan cepat Nick menangkap tubuh kecil Juliet. Semua orang mengerumuni Juliet yang tiba-tiba terjatuh, tidak lama kemudian Jay menghampiri mereka. Ada apa? Tanya Jay bingung. Dia tiba-tiba pingsan, seru Nick. Ayo angkat dia. Ketika Jay ingin menyentuh bahu Juliet, Nick langsung menatap tajam tangan Jay yang menyentuh bahu Juliet. Dengan cepat Nick mengangkat tubuh Juliet sehingga tangan Jay terlepas dari bahu Juliet. Emma yang baru keluar dari toilet bingung dengan kerumunan di depan sebuah kelas. Ia pun mencoba mengintip apa yang terjadi. Mata Emma membulat metika melihat Nick menggendong Juliet ala bridal style. Jangan sentuh dia, hanya aku yang boleh menyentuhnya, ucap Nick dingin dengan tatapan yang begitu menyeramkan. Lalu ia berjalan pergi dari situ sambil membawa Juliet yang tak sadarkan diri itu. Emma hanya terdiam di tempat melihat pemandangan tadi. Emma tidak bisa membaca perasaan Nick terhadap Juliet, tapi dari yang Emma lihat tadi, ada satu hal yang ia sadari. Nick benar-benar peduli pada Juliet. Juliet dapat merasakan kalau ia sedang berada di kasur yang begitu empuk, ia membuka matanya perlahan-lahan. Dan yang pertama kali ia lihat adalah seorang perawat perempuan sedang sibuk dengan infus. Kemudian suster tersebut sadar kalau Juliet sudah bangun. Miss Walton, Anda sudah bangun? Bagaimana perasaan Anda? Tanya perawat itu dengan senyuman hangat. Juliet begitu lemas tapi ia bertanya, apa ini di rumah sakit? Iya, pacar Anda sedang menerima telepon di luar. Kau begitu beruntung memiliki pacar setampan dan sebaik dia. Ucap perawat tersebut sambil tersenyum. Perawat itu menghela napas sambil tersenyum lalu melanjutkan ucapannya. Aku ingin kembali menjadi muda, aku iri padamu. Pacarmu begitu panik ketika datang menggendongmu yang sudah pingsan, jelas perawat itu. Astaga, Nick menggendongku. Batin Juliet. Tiba-tiba pintu rumah sakit terbuka lebar.
Di situ terdapat Nick memasuki ruangan. "Nona sudah bangun," jelas perawat. Nick mendekati Juliet, lalu ia bernapas lega ketika melihat Juliet sudah bangun. Setelah itu perawat keluar kamar untuk meninggalkan mereka berdua. "Apa kau sudah bodoh?" tanya Nick sambil menghela napas. Juliet menatap tajam Nick. "Apa itu caramu menghibur seorang yang sedang sakit?" tanya Juliet. Nick menghela napas sekali lagi lalu duduk di sebelah Juliet. "Jangan bilang kau khawatir padaku," goda Juliet geli. Padahal Juliet hanya ingin menggoda Nick, tapi ternyata jawaban Nick mengagetkan Juliet. "Aku sebenarnya ingin menjawab tidak. Tetapi aku tidak boleh berbohong, karena kenyataannya. Tadi aku sangat panik dan tidak bisa berpikir apapun ketika kau tidak sadarkan diri," ucap Nick. Tepat saat itu jantung Juliet berdebar dengan begitu kencang, Juliet mendem. Tiba-tiba terdengar suara ketukan pintu, dan di situ masuk seorang perawat yang membawa nampan yang penuh dengan makanan berat. "Miss Walton, waktunya makan," ucap suster itu sambil menaruh makanan di dekat Juliet. Juliet mengerutkan keningnya ketika melihat ada banyak karbohidrat di situ. "Aku tidak bisa makan itu," ucap Juliet. "Kau sakit karena kekurangan karbohidrat, jadi makanlah," ucap Nick serius. "Sebentar lagi aku syuting pembuatan iklan, Nick," jawab Juliet. Nick mengelah napas. "Juliet, kumohon padamu hentikan semua diet ini, kau tidak perlu diet lagi. Kau sudah sempurna, bagaimanapun bentuk tubuhmu kau tetap sempurna," ucap Nick. Perawat yang di sebelah mereka hanya tersenyum geli melihat Nick mengucapkan itu. Sedangkan Juliet sangat malu karena di situ perawat tersebut menonton secara terang-terangan. Juliet mengambil sendok. Dengan berat hati Juliet memakan makanan tersebut, Juliet terdiam sejenak lalu ia menutup mulutnya. "Ada apa? Apa tidak enak?" tanya perawat itu. Juliet menggelengkan kepalanya. "Bukan, aku hanya masih tidak percaya aku memakan ini. Aku sampai lupa bagaimana rasa bubur," jawab Juliet. Perawat tersebut hanya tertawa lalu meninggalkan mereka berdua. 10 menit kemudian. "Tadi kau menolak tapi sekarang kau tidak menyisakan sedikit pun, bahkan piring ini tidak perlu dicuci lagi," goda Nick. Juliet hanya menatap tajam Nick, lalu Juliet mendeham. "Terima kasih," ucap Juliet tiba-tiba. Nick hanya tersenyum kecil. "Walaupun kita tidak serius dalam hubungan ini, aku jadi merasa seperti benar-benar berpacaran denganmu," ucap Juliet. Nick mengangkat alisnya. "Tidak serius? Kata siapa?" tanya Nick. "Bukankah begitu selama ini? Kau hanya ingin mendapatkan wanita yang kau sukai dan aku hanya ingin menang dari taruhan dengan Paulina," ucap Juliet sambil tersenyum paksa. Nick menatap Juliet serius. "Walaupun begitu, untuk saat ini kau adalah pacarku. Dan aku akan memperlakukanmu seperti pacarku," seru Nick. "Oh, aku benar-benar tersentuh," ucap Juliet dengan nada bosan. Ia tidak bisa percaya dengan ucapan lelaki seperti Nick. "Sudah tidak perlu akting lagi ketika hanya ada kita berdua di sini, itu hanya membuang tenagamu, bukan?" tambah Juliet sambil menatap jendela luar. Nick tidak mengucapkan apa-apa, karena Juliet penasaran. Ia melirik sedikit. Ia dapat melihat aura begitu menyeramkan di sekitar Nick. Dia terlihat seperti marah. "Nick," panggil Juliet. Nick bangun dari kursinya, lalu mendekati kasur Juliet. "Apa aku terlihat bercanda?" tanya Nick. Juliet tanpa sadar menelan ludahnya. Ia tidak dapat mengucapkan apapun. Jarak mereka begitu dekat sekarang. "Ingat ucapanku baik-baik," lanjut Nick. "Kau, milikku," ucap Nick serius. "Kau masih menjadi milikku sampai ku bilang putus. Ingat itu, Miss Walton." Apa ini rasanya ketika bisa merasakan manis dan pahit secara bersamaan? Ketika Nick mengatakan itu, rasanya hati Juliet begitu sakit.
Dari kata-kata itu, artinya adalah suatu saat semua ini hilang, entah apapun ini.